Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas terkait topik yang sering kali kita rasakan juga. Aku akan membahas terkait seni melepaskan, yang dimana hal ini masih cukup berhubungan ya teman-teman sama people come and go gitu. Pasti setiap kita mengalami people come and go itu ada yang namanya proses kita harus melepaskan. Menurut aku pribadi, proses melepaskan adalah proses yang sangat amat sulit, membingungkan, bikin cemas, bikin frustasi, bikin marah, sedih, pokoknya semua perasaannya itu cukup bercampur aduk gitu. Karena menurut aku proses melepaskan bukan suatu hal yang sama bagi setiap orang. Menurut aku sendiri, melepaskan itu ada seninya gitu. Aku kurang setuju teman-teman kalau misalkan ada pernyataan yang bilang bahwa proses melepaskan atau proses move on itu ya berarti kita tinggal melupakan saja dan keep on going with our lives gitu. Aku rasa at least untuk kasus aku sendiri, aku rasa it's more complicated than that. Ini adalah suatu hal yang lebih sulit dan lebih menantang untuk ditangani dibandingkan dengan hanya sekedar melupakan saja gitu. Aku udah ngelakuin berbagai macam cara, aku udah nyibukin diri aku, ngelakuin distraksi, coba aktivitas-aktivitas misalkan self development gitu atau apapun itu, tapi kenapa ya tetap sulit gitu rasanya. Nah setelah aku pikir-pikir lagi gitu, wajar aja menurut aku kalau melepaskan merupakan suatu hal yang sulit. Selain dari kita kehilangan sosok yang kita sempat sayangi dan cintai sebegitu besarnya, aku rasa sebetulnya kita kehilangan satu hal lagi yang mungkin kita tuh nggak terlalu sadar sama hal ini, ataupun kita nggak terlalu naruh fokus kita ke satu hal ini gitu, yaitu bagian diri yang terbentuk dan juga tumbuh bersama mereka. Contohnya seperti ini, misalkan aku berteman sama A. Aku sama A dari dulu itu kemana-mana selalu bareng, misal pergi ke kampus itu selalu bareng, belajar bareng, hunting makanan bareng, jalan-jalan bareng, punya rutinitas bareng. Pokoknya momen-momen aku yang aku habiskan itu kebanyakan bersama A gitu. Nah, tiba suatu masa di mana ada suatu kejadian yang membuat aku dan A akhirnya mau gak mau berpisah gitu. Ketika aku melepaskan A, aku rasa aku tidak hanya kehilangan A aja atau kehadiran A aja di dalam hidup aku, tetapi aku juga kehilangan bagian diri Dela yang kulineran bareng sama mereka, Dela yang suka jalan-jalan sama mereka, Dela yang menghabiskan waktu di kampus dan belajar sama mereka atau sama si A ini, itu juga ikut hilang. Dan bagian diri itu hanya muncul ketika aku bersama mereka gitu. Dan sekarang setelah aku dan A sudah berpisah, mau gimana lagi? Ya bagian diri itu harus mati gitu. Nggak bisa muncul lagi, nggak bisa dibentuk lagi sama orang lain. Ya udah, itu mati gitu. Kalaupun kita mencoba untuk memunculkan bagian diri kita bersama, misalnya bagian diri aku gitu ya sama si A itu, aku coba ngobrol misalkan sama temen aku yang B atau yang C, pasti bagian diri Dela itu nggak sama gitu. Pasti nanti yang terbentuk juga, kalau aku ngobrol sama si orang B, ya bagian diri Dela yang B yang muncul. Ketika aku ngomong sama C, bagian diri Dela yang C yang muncul gitu. Setelah aku tadi menyadari hal tersebut dari diri aku, di mana aku kehilangan dua hal yang merupakan hal yang pernah sangat berharga buat aku mulai mewajari diri aku yang merasakan seluruh rasa sakit
yang aku rasain ketika harus melewati proses melepaskan itu gitu. Setelah melakukan cukup banyak hal gitu, ada satu titik di mana aku kepikiran gitu kayak, Del, gimana kalau misalkan kamu akan merasakan hal ini sampai nanti gitu. Tiba-tiba terbesit aja gitu di pikiran aku. Kayak, Del, gimana kalau misalkan kamu gak melepaskan mereka gitu. Kamu tetap bawa mereka di dalam diri kamu gitu. Toh kan mereka pernah seberharga itu buat kamu. Aku jadinya membuat analogi sendiri di kepala aku gitu. Ada Dela yang saat ini, ada Dela yang dari masa lalu, dan ada Dela yang di masa depan, dan itu masih belum terjadi gitu. Secara simpelnya aku mungkin mengkotakkan diri aku sebagai 3 bagian itu gitu. Di posisi seperti ini, itu berarti sebetulnya diri Dela yang sekarang itu belum bisa menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Maksudnya tuh, kan tadi aku sempat mention ya, ada bagian-bagian diri Dela tuh yang udah mati gitu. Tapi ini Dela yang sekarang nih gak mau gitu, kayak gak mau, aku mau bawa kamu di masa kini, aku mau bawa kamu di masa kini, aku gak mau kamu mati dan segala macam, aku gak mau. Dan makanya kenapa mungkin konflik itu terjadi dan proses melepaskan bagi aku adalah suatu hal yang cukup sulit gitu. Gimana kalau misalkan yang kayak tadi aku bilang, aku bawa beberapa hal yang aku senangi dari masa lalu itu ke Dela yang sekarang gitu. Jadi biar Dela yang sekarang dan Dela yang di masa lalu itu nggak saling berantem, aku itu kayak semacam buat kayak kotak memori gitu teman-teman. Aku menaruh momen-momen, kenangan-kenangan, dan apapun itu yang sempat menjadi sebegitu indahnya buat aku di masa lalu, itu di kotak tersebut. Aku simpan rapat-rapat di situ. Dan ini aku lakukan bagi setiap orang yang berpisah dengan aku. Istilahnya kayak semua kenangan-kenangan indah dan juga waktu-waktu indah ataupun tempat-tempat indah. Pokoknya apapun itu yang berkaitan sama mereka di masa lalu, aku taruh dan aku masukin di box. Sama seperti album foto ataupun kotak kenangan yang berisi surat-surat dari orang-orang yang dikasih ke kita, misal pas kita lagi ulang tahun gitu. Sama aja boxnya kayak gitu, tapi ini boxnya emang gak kelihatan aja gitu karena ada di dalam diri aku. Nggak lupa juga aku ikut mengambil diri aku yang sudah pernah mati bersama orang-orang yang sempat aku cintai sebegitunya ke dalam box ini gitu. Jadi istilahnya box ini tuh kayak box kenangan aja gitu. Box ini tuh istilahnya kayak aku kasih ke bagian diri Dela masa lalu dan juga bagian diri Dela yang masa sekarang. Ini istilahnya aku kayak nunjukin ke mereka, halo guys, Dela masa lalu dan Dela yang saat ini jangan bertengkar ya, karena di box ini itu udah aku kumpulin kok memori-memori yang kalian berdua sangat amat sayangi gitu. Dela yang masa lalu, kita harus menerima bahwa memang sudah berakhir, masanya sama mereka sudah berakhir dan segala macamnya, tapi kenangan indahnya masih aku simpen kok di sini. Dan Dela yang saat ini, jangan khawatir juga nanti bakalan menghambat atau kayak jadi yang nggak bisa tumbuh gara-gara masih stuck di masa lalu. Karena ini udah aku taruh di box ini juga. Jadi Dela yang masa lalu dan Dela yang masa kini win-win solution kan. Jadi misalkan aku lagi jalan-jalan gitu, terus aku tiba-tiba keinget, oh my god, aku pernah kesini pertama kali sama orang yang sempat aku sayangi gitu. Misal sama teman A tadi, aku pernah kesini sama teman A gitu. Dan di situ aku sedih dan akhirnya aku misalkan nangis gitu. Aku membiarkan diri aku untuk menangis gitu. Bahkan kalau misalkan ada bagian diri aku gitu yang pengen buat mengingat-ingat waktu-waktu yang pernah kita
jalani bersama gitu. Aku biasanya ngasih box itu lagi ke diri aku. Nih Del, memori kamu bersama mereka gitu. Terus itu dibuka lagi. Nih emang indah ya memori kamu sama si teman A gitu. Kamu pernah kesini bareng, kesini bareng, kesini bareng. Itu memang seindah itu gitu. Jadi nggak apa-apa, nangislah karena ini seindah itu buat kamu. You deserve to feel all of this sadness gitu. Mau marah atau mau sedih, mau sambil dengerin lagu. Yang penting aku ngasihin box ini gitu. Nggak apa-apa, wajar kok untuk nangisin. Ini pernah seindah ini buat kamu gitu. Dan ketika Delanya udah nggak terlalu ngerasa sedih atau apapun itu, aku tutup lagi. Udah aku tutup lagi dan aku bilang ke sisi aku yang lagi sedih ini aku masih aku masih nyimpen mereka, memori mereka tuh di box ini, kamu tenang aja ya. Dan aku taruh lagi. Dan dari situlah teman-teman aku rasa seni melepaskan aku terbentuk gitu. Jadi mungkin pernyataan yang cocok buat aku adalah melepaskan itu bukan berarti melupakan, melepaskan juga bukan berarti menggantikan, melepaskan juga bukan berarti menghapus orang yang pernah kita cintai sebegitu besarnya, melainkan menjadikannya mereka bagian dari perjalanan hidup aku gitu. Ya karena menurut aku teman-teman, hal yang sangat amat sulit dilepaskan itu berarti hal yang memang sempat seindah, senyata, dan seberharga itu buat kita gitu. Karena yang gak bisa dipungkiri juga, mereka pernah seberharga itu buat diri aku. Mereka sempat menjadi bagian dari perjalanan hidup aku. Mereka sempat mengajarkan aku banyak hal. Mereka sempat memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, dan aku pun seperti itu ke mereka. Jadi untuk hal-hal seperti itu aku jadikannya sebagai memori yang boleh aku tangisi, aku senyumi, aku peluk, dan hal-hal lainnya gitu. Dan pada akhirnya menurut aku, balik lagi yang tadi, melepaskan itu ada seninya. Setiap orang pasti berbeda-beda caranya, dan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi aku rasa ada baiknya mau dengan cara apapun itu yang kita ambil, ada baiknya bahwa kita memvalidasi diri kita untuk merasakan rasa sakit dari proses melepaskan ini. Ada dua hal yang kamu kehilangan, bukan cuma kehadiran mereka doang, tapi kamu harus menerima fakta bahwa ada bagian diri kamu yang sudah mati bersama mereka. Dan itu nggak mudah. Jadi boleh kok untuk nangisin semua hal ini. Dan take as much time as we need. Melepaskan itu tidak terpaku oleh jenisnya, bentuknya, caranya, durasinya, atau apapun itu. Ya melepaskan memang ada seninya masing-masing, dan setiap orang pasti rasanya beda-beda. Ya kita merasakan sesakit ini untuk melepaskan itu bukan karena kita salah atau apapun itu, tapi memang karena cinta kita buat mereka itu nyata, dan semua kenangan-kenangan ini, semua perjalanan bersama mereka itu memang seindah itu. And it's okay to feel all of these things, untuk bingung dan segala macamnya. As long as kita memberikan ruang dan waktu bagi diri kita untuk saling bernegosiasi antara bagian diri satu dengan yang lainnya. Ini kira-kira baiknya bagaimana ya untuk melepaskan orang ini. Bagian diri Della yang masa lalu sebenarnya pengen ngomong apa, bagian diri Della yang masa sekarang mau ngomong apa. Dan kita bisa cari jalan tengahnya gitu. So take your time, nangislah kalau perlu, marahlah kalau perlu, rasakan semua hal yang kamu sedang rasakan saat ini, dan bersabarlah dengan diri kamu yang sedang berproses untuk melepaskan. Mungkin ya itu sekian dari aku teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin juga merasakan sulitnya untuk melepaskan,
uh, ataupun hal-hal lainnya dan pengen buat cerita-cerita di kolom komen, feel free ya teman-teman. Nanti siapa tahu aku bisa ngebaca komen teman-teman dan juga merasakan hal yang sama, ataupun teman-teman di luar sana ada yang merasa hal sama juga. Kita boleh saling berbagi di sini. Berbagi pandangan juga tentang melepaskan itu juga boleh banget. Jadi feel free ya teman-teman. Dan sekian dari aku teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. And see you in the next video.